Semua nabi adalah Muslim, karena mereka berserah diri kepada Allah. Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan bagi banyak orang, terdengar seperti kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan, karena sekilas memang masuk akal. Kalau Islam berarti berserah diri kepada Tuhan, dan para nabi juga berserah diri kepada Tuhan, maka selesai. Semua nabi adalah Muslim. Rapi, singkat, meyakinkan. Masalahnya, argumen ini hanya terlihat kuat selama kita tidak membongkarnya. Karena semakin dibuka, semakin terlihat bahwa ini bukan fakta sejarah, melainkan permainan definisi. Mari mulai dari satu kata, Islam. Oh, Anda jangan salah ya melihatnya. Islam itu dari sejak zaman Nabi Adam itu Islam sudah ada. Ya, karena agama cuma satu. Gak ada agama lain, yang ada cuma satu, cuma Islam saja. Ya, yang beda itu syariatnya, caranya, agamanya sama. Inna dina indallahil Islam. Cukup dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, itu agamanya satu. Ya, cukup sudah ya, sama. Jadi Islam agamanya. Dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 19 tertulis, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Lalu banyak orang langsung menyimpulkan, nah, jelas, berarti sejak awal semua nabi membawa agama bernama Islam. Masalahnya, itu kesimpulan yang terlalu cepat dan terlalu malas berpikir. Karena kata Islam di ayat itu bukan otomatis menunjuk pada nama agama formal seperti hari ini. Secara bahasa, Islam berasal dari akar kata sin lam mim yang berarti tunduk, berserah diri, patuh. Artinya luas. Itu lebih dekat kepada sikap hidup, penyerahan total kepada Tuhan, bukan label organisasi bernama agama Islam. Jadi ketika ayat itu mengatakan agama di sisi Allah adalah Islam, itu bisa berarti jalan hidup yang benar adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Bukan semua nabi dahulu punya KTP bertuliskan Islam, tapi disinilah trik itu dimulai. Makna yang awalnya luas diubah menjadi identitas sempit, lalu identitas sempit itu ditarik ke masa lalu, dan tiba-tiba ada Muslim, Ibrahim Muslim, Musa Muslim, Yesus Muslim. Padahal mereka sendiri tidak pernah menyebut diri seperti itu. Sekarang kita masuk lebih dalam. Berserah diri kepada Tuhan tidak otomatis sama dengan berserah diri kepada Allah versi Islam, karena Tuhan bukan satu konsep yang seragam. Dalam Yudaisme, Tuhan dikenal sebagai Adonai dengan perjanjian khusus, hukum Taurat, dan identitas bangsa Israel. Dalam Kristen, Yesus bahkan menyebut Tuhan sebagai Bapa. Bukan sekadar pencipta, bukan sekadar penguasa, tapi relasi personal. Dan Islam justru menolak konsep itu. Jadi bagaimana mungkin dikatakan akidahnya sama persis? Kalau konsep Tuhannya saja sudah berbeda, ini bukan perbedaan kecil, ini perbedaan yang mendasar. Sekarang kita lihat sejarah. Para nabi sebelum Muhammad tidak pernah menyebut diri mereka Muslim. Mereka tidak mengenal syahadat, tidak mengenal sistem fikih Islam, tidak hidup dalam struktur agama Islam seperti hari ini. Itu fakta. Lalu datang klaim, mereka semua sebenarnya Muslim. Tidak, itu bukan sejarah. Itu tafsir yang dipaksa ke masa lalu. Dan yang lebih menarik, bahkan komunitas awal Islam sendiri tidak langsung memakai identitas Islam seperti yang dibayangkan sekarang. Sejarawan seperti Fred Donner menjelaskan bahwa komunitas awal lebih sering dikenal sebagai Al-Muminun, orang-orang beriman, bukan sebagai agama Islam yang terpisah secara tegas. Identitas formal itu baru makin jelas belakangan. Beberapa dekade setelah Nabi, terlihat dalam prasasti seperti Dome of the Rock di akhir abad ke-7. Artinya bahkan dalam sejarah Islam sendiri, identitas itu berkembang, bukan turun jadi paket lengkap dari langit. Sekarang pikirkan ini baik-baik. Kalau identitas Islam saja masih berkembang di generasi awal, bagaimana mungkin Adam, Musa, Ibrahim, dan Yesus langsung dimasukkan ke dalam label itu? Ini bukan penemuan sejarah, ini melabeli ulang, mengganti nama, lalu main klaim sepihak. Sekarang kita uji logikanya. Kalau Muslim berarti orang yang berserah diri kepada Tuhan, maka semua orang beriman harusnya Muslim. Orang Yahudi yang taat, Muslim. Orang Kristen yang saleh, Muslim. Siapapun yang sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan, Muslim. Tapi apakah begitu kenyataannya? Tidak. Kenapa? Karena definisinya tiba-tiba berubah. Di awal dibuat luas,
agar semua nabi bisa masuk. Di akhir dibuat sempit agar hanya kelompok tertentu yang masuk. Ini bukan konsistensi, ini picking cherry. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah kata yang maknanya umum dipersempit, lalu dipakai untuk mengklaim masa lalu. Konsep Tuhan yang berbeda-beda disamaratakan. Sejarah yang kompleks diratakan. Dan hasil akhirnya, semua nabi dipaksa masuk ke dalam satu label. Jadi ketika Anda mendengar, semua nabi adalah Islam karena mereka berserah diri kepada Allah, ingat satu hal. Berserah diri bukan nama agama, dan kata Islam dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-19. Tidak otomatis berarti agama formal seperti hari ini. Itu bisa berarti jalan hidup, kepatuhan, penyerahan diri, bukan identitas institusi. Jadi, apakah semua nabi itu Muslim? Klaim bahwa semua nabi adalah Muslim bukanlah fakta sejarah, melainkan klaim sepihak dari sudut pandang Islam sendiri. Karena di luar sumber Islam, para nabi itu tidak pernah menyebut diri mereka Muslim, tidak mengenal agama Islam formal, dan bahkan konsep Tuhan mereka pun tidak selalu sama. Jadi yang terjadi bukan menemukan sejarah, tetapi memberi label baru pada masa lalu. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena masih banyak klaim besar yang perlu diuji, bukan hanya diterima begitu saja.